mungkin sudah sampai pada satu titik temu yang akan kita tuangkan dalam waktu 1 hari ini dalam satu kesepakatan yang bisa menjadikan DPR kita itu solid. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu, sehingga tidak ada lagi orang ataupun kelompok ataupun fraksi yang mengatakan ini bukan baik. Ya. Ya, pemirsa, suasana di DPR diharapkan seperti membuka halaman baru pasca berakhirnya seteru dua kubu. Diharapkan juga tidak ada lagi jalan buntu dalam membahas setiap isu. Benarkah hal itu bisa terwujud dan tidak ada lagi hal yang mengganjal setelah kesepakatan damai ditandatangani? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Selamat malam, Pak Taufik. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Ada anggota fraksi Partai Nasdem, Patris Rio Capella. Bang Rio, selamat malam. Selamat malam, Mas Indra. Oke, kemudian ada analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah datang, Mas Burhan. Kemudian kita akan ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, jadi kesepakatan yang dibahas ini kita bukan berupaya untuk mengungkit-ungkit lagi ya, tapi kita ingin mengawal lebih dalam lagi. Jadi kesepakatan yang ditandatangani, 5 kesepakatan yang hari ini ditandatangani bersama begitu. Apakah yang soal pasal 98 ayat 6 ini termasuk yang direvisi, dibatalkan atau tidak? Kami karena mendengar ada dua informasi ini, ada yang direvisi, ada yang tidak. Jadi artinya secara keseluruhan ya tentunya hari ini kan kita mengucapkan rasa syukur ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas bersatunya ini di kondisi di DPR. Nah, terlepas dari dinamika yang sebelumnya terjadi, tentunya butir-butir kesepakatan ini sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup menguras energi dari kedua belah pihak dan hari ini adalah tindak lanjut dari kesepahaman ya, dari minggu yang lalu sudah ada kesepahaman, walaupun sempat tertunda itu ya, tidak jadi tantangannya namanya proses. Kalau Jawa kan ojo ke susu gitu. Jadi kita melihat itu sebagai suatu proses yang pencermatan pendalaman dari kedua belah pihak yang kemudian ditemukan. Kami masing-masing pihak melaksanakan rapat pleno di tingkat ketua masing-masing, sehingga tertuang apa yang dimaksud dengan kesepahaman itu akhirnya siang tadi menjadi kesepakatan. Nah, berangkat dari kata-kata kesepahaman yang Pak Taufik juga ucapkan di dialog prime time sebelumnya begitu ya. Saya ingin klarifikasi lagi, mungkin bisa diulang lagi pasal 98 terutama ayat 6 begitu ya. Ini masih kita putarkan. Nah, ini yang ayat 6 nih kita putar lagi. Keputusan dan atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Saya ingat sekali waktu itu ada Bang Rio juga kalau tidak salah waktu itu di sini. Di yang lama itu sebenarnya mengikat antara DPR dan pemerintah. Hanya sampai di situ. Sementara serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Pak Taufik waktu itu mencontohkan yang soal asumsi harga minyak dunia kalau tidak salah begitu. Termasuk, ini akan direvisi. Ini direvisi tidak jadinya? Jadi sesuatu hal yang dimaksud dengan pasal 6 tadi kan tadi penjabaran secara utuh. Tempo hari kan kita tidak utuh tapi sepenggal. Jadi yang khusus ayat 6 ini tentunya selain mengikat juga wajib dilaksanakan pemerintah. Itu hal yang seperti yang sudah sebelumnya secara ketatanegaraan dilaksanakan seperti itu. Dulu pernah kami sampaikan, insya Allah tinggal setengah tarikan napas, sekarang napasnya sudah plong kan gitu. Nah, dalam posisi yang sekarang ini tentunya menjadi suatu proses bahwa keputusan dari setiap rapat komisi dalam raker mengundang menteri tentunya mengikat bagi yang diundang maupun yang mengundang, dan secara kaitan. Jadi yang ayat 6 ini, tidak disinggung sama sekali ya. Bang Rio, bagaimana Bang Rio? Saya ingat waktu itu pembahasannya kalau tidak salah begitu. Sempat mencontohkan kata-kata serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah kan? Itu yang akan dikaji, apakah itu dihilangkan atau dirubah begitu struktur verbalnya atau kata-katanya seperti itu. Bagaimana Nasdem melihat ini? Ya begini, Undang-Undang MD3 pasal 98 itu yang kita ajukan kemarin adalah pasal 678. 678 itu merupakan satu kesatuan dan saling berangkai ya. Benar. Nah, akibat dari pasal 6 ini adalah ke pasal 7. Pasal 7 itu komisi dapat mengusulkan hak interpelasi dan sebagainya. Ya, presiden memberikan sanksi begitu. Nah, pasal ke-8-nya
ayat 8-nya memberikan sanksi administratif. Nah, itu akibat kalau misalnya di pasal 6-nya tidak terjadi wajib dilaksanakan itu. Tapi kalau misalnya ayat 7, ayat 8 kemudian kita drop, maka tinggal adalah kesepakatan untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesimpulan rapat. Saya pikir sebuah hal yang wajar. Oh, jadi tidak masalah. Karena tidak ada kaitan lagi ke 7 dan ke 8 ya. Jadi saya pikir itu hal-hal yang memang sudah dibicarakan dan kemudian ada kesimpulan ya. Kemudian DPR bersama menteri atau pejabat yang dipanggil untuk RDP, kemudian sepakat bahwa oke, kita lakukan 1, 2, 3, 4. Saya pikir itu wajib dilaksanakan supaya juga jangan sampai terjadi misalnya sudah diputuskan tidak dijalankan apa-apa. Kalaupun toh ada hal sesuatu yang memaksa sehingga para menteri tidak bisa melaksanakan, tentu bisa dikomunikasikan kembali. Bisa dikomunikasikan kembali. Tidak tersandra kata wajib tadi, Pak Taufik. Jadi ini kan satu hal, jadi semacam normatif political point. Ya. Jadi pada saat raker ini memang menjadi kewajiban dalam posisi, kalau raker ini kan mengundang menteri. Kalau RDP ini mitra kerja yang lain, kalau RDPU dengan masyarakat. Nah, dalam posisi yang sekarang ini tentunya kaidah-kaidah kesimpulan yang diambil keputusan dalam setiap rapat komisi tentu wajib menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan DPR. Dalam kaitan tentunya itu mengikat. Nah, disitulah dalam posisi mengikat ini kita tidak meneruskan yang ayat 7 dan seterusnya. Kalau yang pernah dicontohkan Pak Taufik soal asumsi harga minyak itu misalnya itu yang ternyata berubah itu tetap wajib dilaksanakan atau tidak? Itu yang saya maksud. Artinya dalam posisi sedemikian rupa kan ada ruang dari DPR juga ruang pada pemerintah secara istilahnya itu secara normatif juga. Dalam posisi situasi asumsi-asumsi makro, dalam situasi posisi-posisi kenaikan harga minyak dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan tadi Mas Rio saya setuju dengan bahasa seperti itu. Ada ruang dari pemerintah yang tentunya ada ruang dalam kaitan dengan penentuan nanti di APBNP perubahan situ. Kalau kemudian diteruskan ke ayat 7, 8, dan 9, itu kan ada interpelasi dan seterusnya. Ini redundant. Tanpa harus rapat komisi pun, hak konstitusional anggota DPR terkait dengan hak interpelasi itu sudah ada diatur dalam konstitusi kita. Jadi nggak pengaruh ya, wajibnya itu juga, tapi juga hak DPR untuk interpelasi tidak berpengaruh. Itu jelas menunjukkan ada win-win ya, antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Pada awalnya koalisi Indonesia Hebat itu meminta pasal 98 ayat 6, 7, 8 itu dibuang dalam satu paket karena memperkuat kesan bahwa terjadi parliamentarianisasi sistem presidensial. Dan kalau kita lihat memang ada redundancy yang luar biasa banyak di mana penyebutan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat itu diulang dalam berbagai macam pasal berkali-kali. Jadi kesan bahwa DPR itu ingin menaikkan posisi tawar. Nah, ini kalau kita baca misalnya dalam literatur ilmu politik itu agak menyalahi dalam sistem presidensial. Mengapa? Dalam sistem presidensial DPR sebagai cabang kekuasaan yang bersifat legislatif dengan eksekutif yaitu pemerintah itu bersifat horizontal accountability. Jadi pertanggungjawabannya adalah horizontal. Kalau yang sekarang terjadi sudah hilang tidak atau masih ada warna tadi saya sebutkan ada tadi win-win ya. Karena dalam negosiasi tentu tidak bisa yang satu ideal ketemu ideal begitu. Yang satu meminta lebih daripada yang lain. Tentu dicari titik kompromi dan komprominya ketemu di pasal 98 ayat 78 buang, tapi ayat 6-nya dipertahankan. Berbahaya tidak? Nanti kita akan melanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.